Saudara, karena banyak orang bermegah-megah secara duniawi, aku pun mau bermegah. Jika orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku pun seperti orang bodoh kukatakan, berani juga. Mereka orang Ibrani, aku juga. Mereka orang Israel, aku juga. Mereka keturunan Abraham, aku juga. Mereka pelayan Kristus, aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih payah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Banyak dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan banyak bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih payah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan haus. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Di samping banyak hal lain lagi yang tidak disebutkan, masih ada urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur luluh oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, Allah melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu, puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Allah melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab milik merekalah kerajaan Allah. Haleluya. Tuhan
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada." Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Allah, dalam merenungkan bacaan-bacaan hari ini, saya teringat peristiwa kurang lebih 3 minggu yang lalu, di mana Aula Wisma Albertus mengalami kebakaran. Dalam situasi kebakaran itu, saya bersama dengan sejumlah orang berusaha atau mencoba untuk naik ke lantai 2 yang persis di samping aula lantai 2 itu adalah kamar saya. Dalam benak saya, mana tahu masih ada barang-barang duniawi yang bisa saya selamatkan dari kamar saya. Tetapi rupa-rupanya setelah sampai di anak tangga menjelang lantai 2, asap hitam tebal itu berada di hadapan kami, dan sebongkah sesuatu lah, kami tidak tahu apa itu, turun dari atap di depan kami, dan peristiwa itu mengurungkan kami untuk maju, lalu kami mundur. Termasuk juga saya akhirnya turun ke lantai 1 pasrah. Tetapi dalam peristiwa menjelang turun itu, saya masih mampu melihat gambar Bunda Maria yang saya letakkan persis di depan kamar saya. Lalu saya hanya bergumam, "Bunda Maria, tolonglah selamatkan barang-barang di kamar saya. Yang di sana ada perlengkapan misa, ada perlengkapan liturgi, ada termasuk juga harta duniawi saya, pakaian dan buku-buku bacaan saya. Tolonglah saya dibantu untuk barang-barang itu diselamatkan." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, setelah peristiwa kedatangan damkar, ruangan kamar saya dan termasuk juga foto Bunda Maria di depan kamar saya itu selamat. Selamat beserta dengan isi-isinya, sekalipun tidak selamat dari guyuran air dari damkar, tapi selamat dari bara api yang ada di aula itu. Sekalipun atap persis di atas kamar saya itu sudah terdampak, atap dan kayu-kayu di atas itu terdampak. Lalu apa yang saya hubungkan dengan bacaan-bacaan hari ini? Ada 2 hal mendasar. Yang pertama adalah, apakah kita manusia beriman zaman ini tidak boleh mengumpulkan harta? Kan itu pertanyaannya. Karena tadi Yesus bersabda, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya." Mungkin ini harus ditambahi, bukan hanya ngengat dan karat serta pencuri, tapi juga mungkin api, seperti yang saya alami. Api bisa menghanguskan harta duniawi ini.
Dari sini saya mau mengatakan bahwa Yesus bukan berarti melarang orang beriman Kristiani zaman ini untuk tidak boleh mengumpulkan harta semata, bukan itu. Jauh lebih dalam dari itu adalah Yesus ingin mengajak kita melihat lebih dalam dengan bukan mata kepala kita, tetapi melihat dengan lebih jelas dan lebih dalam cara pandang kita. Mata adalah pelita tubuh, maka kita diajak untuk melihat dengan cara pandang beriman kita. Harta duniawi yang selama ini saya kumpulkan itu kan saya belikan buku. Buku itu saya baca dan menjadi harta saya dalam bentuk pengetahuan. Dan dari sana harta itu saya gunakan untuk melanjutkan pengetahuan saya kepada banyak orang beriman berkenaan dengan cara beriman Kristiani. Sekalipun harta duniawi itu yang berupa buku itu ternyata barangkali nanti basah kuyup atau terbakar, ilmu yang saya dapatkan pastilah tidak terbakar. Demikian juga kalau harta duniawi kita, barang-barang kita, rupa-rupanya dimakan ngengat dan karat, bahkan bisa dicuri dan dibongkar orang lalu dicuri oleh orang, harta kita yang jauh lebih besar adalah cara pandang kita terhadap harta duniawi kita. Cara pandang yang bagaimana? Kita diajak melihat bahwa harta yang kita miliki kita gunakan untuk kebaikan banyak orang, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi juga untuk kebaikan banyak orang. Saya kira semangat demikian akan menjadi semangat beriman kita, sekalipun kita tetap harus menggunakan harta kita untuk hidup kita, untuk menyambung hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, poin keduanya adalah mari kita melihat bahwa ketika kita mampu mengumpulkan harta itu, kita melihat bahwa Allah hadir dalam segala sesuatu yang kita usahakan. Seperti Allah hadir dalam Maria yang menyemangati cara beriman saya, bahwa Allah akan membantu saya melalui cara beriman saya, dan kemudian saya dapat berseru dalam gelap gulita asap tebal itu, Maria, tolong saya, tolong bantu saya. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita perbaiki cara pandang kita terhadap harta duniawi kita yang kita miliki untuk kebaikan bersama. Bukan kemudian kita kumpulkan untuk kepentingan diri kita sendiri yang akhirnya nanti menjadi egois, menjadi milik yang kemudian kita tidak mampu lepaskan dan kita tidak peduli pada sesama. Semoga Allah memampukan kita. Amin.